Meja mahasiswa Bismart. Selamat siang Mas Solis. Selamat siang Mas Erik. Bagaimana kabar? Alhamdulillah ya seperti inilah keadaan, baik-baik. Semuanya juga baik. Aktivitas selama pandemi full atau malah berkurang atau ada kendala? Kalau untuk saya pribadi sih belum ada perubahan ya dari sebelum pandemi atau sesudah pandemi, tetap saja kegiatan itu terus ada. Jadi selama pandemi, mau nggak pandemi, ada pandemi tetap seperti biasa seperti itu ya? Ya mungkin ada beberapa kegiatan yang sedikit berubah, yang dulunya bisa kita lakukan secara offline, hari ini kita lakukan secara online. Tapi tetap saja kegiatan itu terus ada. Tergantung kita yang memaknai waktu atau yang melakukan di kegiatan sehari-hari. Cuma memang pandemi ini hanya hal baru bagi kita seperti itu ya. Benar. Dan sebelumnya untuk teman-teman mahasiswa saya ingin menyapa bahwasannya podcast Meja Mahasiswa ini adalah podcast perdana dari BEM FAI yang nantinya akan ada beberapa season. Untuk season ini season lebih dekat bersama BEM. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung silakan DM akun Instagram BEM FAI, ajukan pertanyaanmu dengan hashtag Bismart. Silakan, ditunggu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Mas Kolis. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya ingin Mas Kolis ini memperkenalkan sekarang menjabat sebagai apa di dalam BEM agar teman-teman juga paham gitu. Mungkin ada dari beberapa teman-teman mahasiswa yang tidak kenal siapa sebenarnya Mas Kolis ini. Silakan Mas. Baik, untuk perkenalan sendiri mungkin secara simpel aja ya Mas Erik ya, supaya teman-teman juga tahu. Nama saya itu Nur Holis, biasa dipanggil Holis. Saya menjabat sebagai Gubernur Fakultas Agama Islam di tahun 2020. Ya mungkin sekian aja, saya dari Prodi PBA ya, semester 5. Jadi beliau ini Pak Ketua dari BEM FAI periode 2020-2021 Mas ya? Iya benar. Dari Prodi PBA. Mungkin mau disapa teman-teman dari PBA? Ya untuk teman-teman PBA, khususnya untuk mahasiswa baru ya yang mungkin belum pernah bertemu dengan saya pribadi, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Pendidikan Bahasa Arab Universitas Hasyim Asy'ari. Saya doakan mungkin di tahun 2021 teman-teman bisa untuk bertatap muka di kampus kita tercinta. Selamat datang teman-teman, khususnya maba-maba dari Prodi PBA ya. Iya, PBA dan untuk umumnya juga untuk teman-teman maba di Fakultas Agama Islam. Selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Hasyim Asy'ari tercinta. Sebelum lanjut saja Mas Solis ya, untuk mempersingkat waktu karena kita ini sebenarnya agendanya dari bulan lalu, tapi karena kondisi yang banyak teman-teman yang tidak ada di Jombang, jadi diundur sampai sekarang. Berbicara tentang organisasi, dalam setiap organisasi kan pasti ada yang namanya pemimpin. Iya benar. Menurut Mas Wali sendiri nih, pemimpin yang ideal itu seperti apa? Ideal menurut versi saya ya. Iya. Kalau menurut saya pribadi sih, untuk pemimpin yang ideal itu yang bisa mengarahkan teman-temannya. Dalam artian begini, ketika pemimpin itu bisa menyalurkan semua aspirasi temannya. Karena kebanyakan pemimpin itu kan ada yang bisa dikatakan otoriter ya. Namun iya, pemimpin yang baik itu bisa menyalurkan dari individual menjadi mengkelompokkan menjadi satu, kemudian dijadikan suatu program atau suatu progres. Sehingga itu bisa menjadi suatu hal yang komplit gitu. Jadi semua itu ketika program kerja dilaksanakan itu bukan pure idenya pemimpin, malah pemimpin itu sebagai jembatan bagi teman-temannya untuk menyalurkan aspirasi mereka atau ide-ide mereka gitu. Sangat menarik. Jadi pemimpin yang ideal itu pemimpin yang mau mendengarkan, intinya seperti itu ya. Mendengarkan dari bawahannya, ketika bawahannya ada yang usul ataupun ada keluh kesah, jadi si pemimpin ini bersedia untuk mendengarkan, seperti itu ya. Nah benar, tapi yang terpenting di sana yaitu adanya eksekusi atau action gitu. Jadi kebanyakan kita itu hanya sebatas mendengar, sebatas rapat. Yang terpenting dari semua itu adalah action gitu. Jadi kita harus ada eksekusi. Kita udah buat perencanaan, udah kita kaji, udah dapat lah ininya. Ya hal selanjutnya harus dieksekusi gitu. Jadi action di sini dalam artian tidak hanya
pemimpin, tapi juga bawahannya harus ada. Semuanya. Setelah didengarkan aspirasi dari bawahan ke pemimpin, ada pertemuan, langsung action seperti itu ya. Benar. Kalau berbicara maju ke dalam untuk menjadi ketua BEM, sebenarnya ini dorongan dari teman atau memang oke fix saya harus maju nih ke BEM FAI. Nah, hal ini yang melatar belakangi apa sebenarnya? Kalau saya pribadi sih, saya sebenarnya nggak ada ya cita-cita atau keinginan sebelumnya itu mau jabat jadi ketua BEM FAI atau segala macem. Karena kehidupan saya juga biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang excited sih. Cuman ketika menjelang pemilu kemarin, jadi teman-teman itu pada ngomong itu siapa yang cocok untuk kita angkat menjadi ketua BEM FAI. Ini teman-teman siapa ini? Banyak dari berbagai macam pihak. Namun ya itu ya pure mungkin yang dekat dengan saya. Alhasil karena perundingan panjang lebar dengan mempertimbangkan sisi yang sana dan yang sini, jadi muncullah keputusan gimana kalau Holis aja yang maju seperti itu. Dan saya pribadi juga ketika saya ditawari seperti itu, saya juga pengen mencoba gitu. Gimana sih rasanya berproses menjadi ketua gitu. Ya, berarti ini iseng-iseng dan coba-coba. Bukan coba-coba juga, yaitu didasari sebuah landasan yang kuat gitu. Ya nggak mungkin coba-coba ya, ini hasilnya nanti bagaimana gitu. Ini BEM FAI loh. Nah, benar. Masa mau ada buat coba-coba kan parah ada. Berarti intinya memang ada beberapa pihak yang mendukung serta memang dari keinginan pribadi saya ingin mencobalah menjadi seorang pemimpin seperti itu. Sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu seperti yang Anda rasakan dalam beberapa bulan terakhir, berat atau enggak sih? Ini berat dari sisi yang mana? Berat, kita kan dituntut untuk memposisikan menjadi seorang pemimpin seperti itu. Kita harus mengatur, kita harus menghadapi karakter banyak orang. Nah itu kan pasti ada sedikit tekanan lah. Saya tidak tahu tekanan ini berat atau tidak bagi Anda, tapi menurut Anda berat atau tidak? Jadi begini, ketika menjadi seorang pemimpin pasti ada tekanan-tekanan seperti itu, baik itu dari atasan, dari bawahan, atau dari orang luar. Ya semua itu akan meramu menjadi satu. Nah itulah namanya penempahan jati diri. Jadi saya memaknainya, ketika saya menjadi ketua saya harus bisa memposisikan diri saya ketika saya menjadi ketua. Itu satu. Kedua, saya juga harus memposisikan diri saya sebagai seorang mahasiswa yang aktif di dalam kelas. Itu kedua. Ketiga, saya harus memposisikan diri saya sebagai santri ketika saya balik ke pondok. Jadi semua itu sudah ada jalan mainnya. Dan tiga itu saya jadikan satu untuk apa? Ya untuk kita berproses. Karena gak ada yang instan toh. Orang yang ingin hidupnya itu nanti kelak menjadi seorang apa sih? Tentu dari bawah dia sudah belajar. Nah inilah saya ingin belajar dari situ. Jadi momen ini Anda gunakan sebagai acuan pembelajaran ketika Anda itu dituntut untuk profesional. Ada kalanya Anda harus menjadi seorang, dan sangat menarik, ternyata Mas Holis ini di pesantren, benar? Iya benar. Sangat menarik ya. Maksudnya dalam membalance atau memanajemen waktu ketika harus menjadi seorang santri, bagaimana harus menjadi seorang mahasiswa dan harus berperan aktif di kelas, tapi juga harus ada kalanya kita itu sibuk mengerjakan tugas dan dituntut juga untuk mengurusi organisasi. Sangat berat ini. Mungkin Anda ada tips mungkin untuk teman-teman mahasiswa juga yang ingin bergabung organisasi tapi teman-teman itu merasa ragu. Aduh, saya sudah di pesantren nih. Saya punya tanggungan nih mengaji. Jadi udahlah, organisasi saya tinggal. Tapi di dalam hati Anda sebenarnya Anda ingin gitu. Nah, mungkin tips dan triksnya dikasih kepada teman-teman mungkin bagaimana membalance waktu itu tadi seperti itu. Oh, jadi begini, bagi teman-teman yang ingin waktunya itu sinkron antara kampus, organisasi, dan pondok, sebenarnya itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kalau saya pribadi, saya utamakan mana yang lebih penting dahulu, itu yang saya utamakan. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Mana yang harus kita kerjakan dulu dan mana yang bisa ditunda atau mana yang harus kita tinggalkan. Karena kalau dipikir secara logika, ketika semua itu berjalan bebarengan pasti ada ini yang tidak seimbang. Nah, itulah keahlian kita dalam memilih dan memilah tadi. Mana sih yang harus kita dahulukan terlebih dahulu dan mana yang bisa kita selingi. Seperti itu. Mungkin saya simpulkan seperti ini, untuk teman-teman mahasiswa tetap ingat tujuan dari rumah, terutama yang dari luar Pulau Jawa.
tujuan kesini sebenarnya mau pure ngaji khusus di pesantren atau memang mau kuliah sambil mondok? Karena saya juga ditekankan orang tua kamu harus mondok. Seperti itu. Kalau kamu tidak mondok, lebih baik kamu pulang. Soalnya saya kan dari Sumatera nih. Oh iya benar. Di Sumatera banyak kuliahan, tapi saya tekankan dari orang tua kamu harus wajib mondok seperti itu. Mungkin untuk teman-teman juga harus pandai memilih seperti yang Mas Holis tadi sampaikan, mana yang lebih penting, mana yang akan menjadi target Anda. Mungkin seperti itu Mas Holis ya. Iya, karena kita lihat saya juga dari Sumatera loh Mas Erik. Oh, Saya kita dari Sumatera Riau ya. Oh, Saya juga dari selaku Riau. ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau wilayah Jombang. Masya Allah. Jadi kita di sesama orang perantauan jadi tahu. Ngapain sih kita ketemu Ireng, pasti yang pertama dilihat apa? Pesantrennya. Nah, untuk menggapai itu ya kita harus mencari pondok-pondok yang memang sesuai dengan mahasiswa. Nah, ketika sudah dapat, kita harus mensinkronkan sistem kampus dan juga sistem pondok. Setelah dapat nih, terus kita di kampus ini mau jadi mahasiswa seperti apa sih? Atau hanya pengen jadi akademisi yang kuliah bener-bener kuliah setelah itu pulang? Atau kita ingin menjadi aktivis yang ikut berkecimpung dalam dunia organisasi? Itu nanti mahasiswa harus memilih. Atau ingin menjadi mahasiswa yang full rebahan? Nah, kan asik gitu. Sangat menarik sekali. Ternyata Mas Holis juga ini ketua Orda Ikatan dari Riau. Sangat menarik. Tapi semoga bukan gila jabatan Mas ya. Di Orda sendiri sudah menjadi ketua, di BEM FAI juga sebagai ketua. Mungkin memang ini sebenarnya memang Anda tidak merasa terbebani atau seperti apa dengan menjabat menjadi ketua di dalam dua organisasi seperti itu? Seperti ini ya Mas Erik, Riau ini organisasi kekeluargaan. Kami mengarah kepada kekeluargaan. Kenapa sih kok saya kemarin serta-merta langsung jadi ketua gitu? Karena memang kemarin terjadi kekosongan 2 tahun terakhir. Maksudnya kekosongan itu sudah vakum. Alhasil teman-teman akhirnya rapat berdiskusi. Dan itu terjadi, saya juga naik itu gara-gara voting. Namun kan ini sudah hampir 2 tahun ya. Jabatan saya juga mau lengser gitu. Jadi makanya kenapa saya waktu mau nyalon jadi gubernur, kenapa saya iyakan gitu. Karena juga kalau kita ngurusin Orda, teman-teman Orda saya itu belum pada balik ke sini. Jadi masih bisalah kita bernapas sedikit untuk mengurus BEM sebentar. Atau nanti Ordanya akan kita fokuskan ya nanti ketika teman-teman datang. Karena kekuatan kita itu di masa memang gitu. Oh, jadi Orda ini hanya sebuah organisasi kekeluargaan seperti itu, dan dikarenakan memang benar. sudah vakum 2 tahun dan Anda memang oke lah kalau bukan saya yang membesarkan mau siapa lagi seperti itu benar. kan. Nah, Jadi itu kemauan bersama sebenarnya. Karena kita sebagai tim anak-anak rantau juga ingin punya paguyuban gitu. Jadi ada tempat mengadu, ada tempat ini. Namun nggak cukup di situ aja. Jadi walaupun cuma tempat ngopi bareng, paguyuban bareng, kita harus punya organisasi. Ya di sana kita juga ditempa ya Mas Erik, mengkaji ADART, bagaimana untuk menjadi organisasi yang diakui. Kita juga mengarah ke sana sebenarnya. Yaitu awal saya melangkah sebenarnya dari ketua OIPMR itu. jadi memang pembelajaran pertama ya. Ya kalau pas di kampus. Pas di kampus. Tapi memang terkadang saya juga berpikir seperti ini loh. Kita itu jauh-jauh dari tanah perantauan ke sini ketika ada teman yang memang kumpul di sini dari satu daerah yang sama, kenapa kok kita tidak mencari keluarga kita seperti itu? Nah benar. Jadi kadang-kadang kita ta'asub atau fanatik itu terhadap sesuatu itu kita perlu gitu. Jadi ta'asub itu kan rasa cinta yang sedikit berlebih gitu ya. Benar-benar. Penting itu. Karena saya juga masuk Orda. Kebetulan ada juga Orda IKMPU, Ikatan Keluarga Mahasiswa Pelajar Unhasi Palembang. Memang itu saya berpikir seperti itu. Saya ini dari perantauan jauh ke sini, di sini ada teman-teman saya dari satu daerah yang sama, kenapa kok tidak saya cari gitu loh. Iya, karena benar. memang mereka juga ada keluarga saya seperti itu kan. Karena memang ketika kumpul dengan teman-teman serantau itu memang asik gitu. Jadi kita bisa membawa ciri khas kebudayaan daerah kita kemanapun gitu. Benar sekali itu. Dan ini bukan promosi ya. Tapi teman-teman yang dari Riau atau Palembang bisa nanti ketika mahasiswa baru ya khususnya ketika datang ke Jombang mencari siapa sih seniornya. Nah ini kita berdua ada di sini. Harus dicari itu karena Anda kesini punya keluarga dari satu daerah yang sama seperti itu. Harus dicari karena itu ada keluarga Anda seperti itu kan benar. ya. Kembali lagi ke organisasi nih Mas Solis. Iya.
selama menjadi ketua BEM FAI ini, adakah pengaruh yang sangat signifikan dalam gaya hidup Anda seperti itu? Gaya hidup yang model gimana ini? Atau mungkin dari pandangan teman-teman? Mungkin seperti ini, teman-teman yang memandang tuh, wah, Holis sekarang sudah jadi ketua BEM nih. Ada mungkin dari teman-teman yang gojologi, paham bahasa gojologi kan ya? Atau Paham, mengejek-ngejek, ya, atau paham. adakah perubahan seperti itu dalam kehidupan Anda sehari-hari seperti itu? Kalau saya pribadi sih sebenarnya biasa aja ya, nggak ada perubahan baik sesudah dilantik atau sebelum dilantik ya. Mereka kenal Holis ya begini aja. Mereka yang suka dengan gaya Holis ya cuma ya seperti ini, ataupun yang tidak suka ya karena seperti itu, nggak ada yang signifikan. Namun yang sedikit di ini yang bertambah mungkin tanggung jawab aja. Karena dulu mungkin sebagai mahasiswa biasa gitu ya. Sekarang memikul organisasi tentu tanggung jawabnya kan berbeda. Ya cuma gitu aja. Jadi bertambah tanggung jawab dan mungkin memang ada teman-teman yang memang tidak suka. Memang hal seperti itu lumrah sih menurut saya. Lumrah manusia. Karena- Nabi Muhammad aja yang 100% benar masih ada yang gak suka. Apalagi cuma kita ya kayak gini ya banyak salah. Apalagi Syekhona Holis ya. Masih banyak lah pasti. Sebenarnya dalam setiap pemimpin, pasti seorang pemimpin itu mempunyai bayangan. Kepemimpinan saya ini mau saya bawa kemana sih? Ya, Nah, benar. kalau dari Mas Holis sendiri, kepemimpinannya mau diarahkan kemana ini? Teman-teman ini mau dikhususkan, difokuskan ke arah mana? Jadi untuk teman-teman BEM FAI atau kita bisa sering sebut itu Kabinet Suara Arunika. Jadi kita pengen arah kemana sih? Sebelumnya saya lihat dulu. Jadi FAI ini, BEM FAI ini statusnya bagaimana? Jadi kemarin tuh saya mikir panjang itu untuk mengkaji. Jadi organisasi ini mau dibawa ke arah kemana? Kemudian saya lihat FAI ini ternyata kan baru 3 tahun ya Mas Erik. Usia yang bisa dikatakan cukup muda lah 3 Ya, tahun itu. sangat mudah lah. Nah sehingga saya juga melihat dari BEM FAI sendiri ada beban-beban yang harus kita pikul. Yang pertama itu tentang loyalitas dan solidaritas. Ya karena wajar, karena ada peleburan 3 fakultas menjadi 1 fakultas, tentu ada sekat yang besar. Nah untuk membuka sekat tersebut, ini butuh waktu. Sekat-sekat ini dalam artian sekat apa ini? Biar teman-teman mahasiswa juga tahu. Gini, ini. jadi sekat-sekat di sana itu ya maksudnya yang dulunya fakultas syariah, fakultas tarbiyah, dan fakultas dakwah itu punya ciri khas masing-masing. Ketika jadi satu blek kumpul untuk sinkronisasi itu kan butuhkan waktu yang nggak cepat iya, gitu. Seperti itu ya. Sehingga saya lihat dulu dari sana banyaknya kubu-kubu, maksudnya ini grup sana, hidupnya bergerombol-gerombol gitu. Geng-geng seperti itu lah. Iya bisa dibilang seperti itu. Tapi saya melihat di situ itu ada peluang, wah bagusnya teman-teman BEM ini saya buat solid dulu. Kalau BEM solid tentu ngajak yang semua juga solid. Ya alhasil ya saya buatlah teman-teman itu untuk membuat loyalitas. Baik itu dengan acara, baik itu dengan makan bareng atau segala macam, tahlil bareng, ziarah bareng. Itu adalah program untuk mensolidkan. Kemudian untuk lebih solid lagi di mana kita juga menyatukan ketua-ketua HMP. Jadi biar ini ketua HMP ini yang 7 ketua HMP, 7 HMP yang bernaung di FAI ini kita juga buatkan wadah untuk saling tukar aspirasi. Gunanya untuk apa? Ya biar satu gitu. Kita ini menjalankan program kerja yang bukan satu ya, beda-beda tapi tujuannya sama gitu, membesarkan FAI. Jadi cuma seperti itu sih. Terus yang kedua saya juga harus pinter gitu loh. FAI ini butuhnya apa? Butuhnya dari segi pendidikan ya kita lakukan seminar segala macam. Kemarin juga ada pengkajian fikih. Kemudian dari Si segi wanita kemarin ya. kemudian untuk hal-hal baru, contohnya ya podcast ini hal baru gitu. Ya menurut saya di era pandemi apa sih yang cocok? Ya seperti ini cocok. Jadi memang sebenarnya ini PR juga ya. PR Iya, buat benar. Anda, PR juga buat BEM FAI bahwasanya kedepannya BEM FAI ini ingin solid dulu. Nah benar. Nah dan juga tadi untuk mengasih wadah, program kita juga ingin mengajak HMP untuk obrolan santai seperti ini agar kita itu solid gitu kan ya. Nah, BEM benar. FAI dan HMP ini solid. Namun tidak cukup sampai di situ Mas Erik. Ya kita kalau cuma ngandalin solid doang nggak ada progres yang nyata juga sulit. Ya, Nah, tetap harus benar, berjalan harus ada seimbang. eksekusi yang memang itu benar-benar menjadikan ciri khas kita sebagai fakultas agama Islam. Jadi teori saja tidak cukup tanpa berjalan seperti itu ya. Benar. Nah ini tadi kan mensolidkan antara BEM dan HMP. Iya, benar. Kalau untuk mensolidkan mahasiswanya sendiri,
agar lebih, saya itu ingin antara mahasiswa, HMP dan BEM itu tidak ada sekat gitu loh. Jadi ketika mahasiswa butuh ataupun HMP butuh itu langsung tanpa ragu itu langsung bilang ke BEM. Benar. Nah, Namun kita harus paham ranah dulu Mas Erik. Ranahnya tuh maksudnya gimana? Aspirasi mahasiswa itu arahnya kemana? Ke eksekutif atau ke legislatif? Nah ini yang penting. nah, Kita harus paham dulu ranah. ini Nah mungkin gitu. bisa jadi juga ini masukan buat podcast kita selanjutnya, kita akan mengundang dari Dewan Legislatif. Iya. Ada legislatif, ada eksekutif, ada dua ini ya kalau di UNASI ya. Iya, Jadi biar teman-teman juga nanti paham. Nah, jelas. Ada ranah-ranah memang yang ada di mahasiswa, ada legislatif, ada juga eksekutif. benar. Nah, nanti mungkin ke depannya bisa. Kalau nanti kita untuk panggil. seputar ini aspirasi, saya rasa legislatif itu lebih tepat gitu untuk menyalurkan aspirasi daripada mahasiswa. Karena eksekutif ini tempatnya eksekusi gitu, pelaksana. Jadi kalau dia juga menyerap aspirasi, takutnya nanti legislatif kerjanya apa gitu loh. Nah, benar-benar. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang memang mempunyai aspirasi, silakan langsung saja datengin ketua DPW-nya yang insya Allah dalam waktu dekat nanti akan kita panggil juga ke menjadi tamu di meja mahasiswa ya. Nah benar. Ya berarti kita nanti bekerjanya profesional Iyalah, gitu ya. Sesuai dengan ranah itu kan lebih asik gitu. Jadi gak ada antara kita nanti wah ini seperti ini ya. Kita harus transparan gitu. Ya, memang sudah ada job list-nya masing-masing seperti Iya, itu benar. ya. Kalau di fakultas yang masih baru ini dan Anda juga kan baru dilantik kan ya. Iya benar. Kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FAI ini sendiri? Kontribusi yang pertama kita ngadain acara itu sudah kontribusi. Acara apa ya, webinar, kemudian ada kajian-kajian seputar agama, itu sudah kontribusi. Karena kita kemarin jadi diketahui teman-teman ya, kemarin prodi di FAI ini ada beberapa yang baru akreditasi. Yaitu kita ikut membantu, berperan aktif gitu. Kemarin saya khusus langsung bantu ke PBA, yaitu sebagai bantuan saya secara prodi. Kalau secara ini dari badan eksekutif, ya kita ngadain acara sudah membantu gitu. Itu sudah kontribusi ya. Nah iya benar. Kalau dari semenjak dilantiknya BEM FAI ini, udah beberapa acara yang dilaksanakan. Kalau untuk setelah pelantikan kemarin di bulan ini ya, September akhir ya. Karena kemarin itu pelantikan kalau nggak salah 28 September. September atau Oktober? September apa Oktober ya? Iya September. Saya juga soalnya nggak ikut dilantik soalnya. September kemarin. Ya karena kemarin pelantikan perwakilan aja gitu. Oh iya karena memang ketua-ketua. Karena memang kondisi, situasi lagi seperti ini. Situasi memang tidak Iya memungkinkan. kemarin kalau memang ini ya memang akhir September dilantik kemarin. Kita sudah mengadakan beberapa acara memang. Yang pertama kita sudah memeriahkan Hari Santri, ada seminar di sana, ada juga lomba-lomba seperti posting foto yang berbau santri, kemudian desain poster yang berbau-bau Hari Santri, kemudian kita juga mengadakan kajian fikih kewanitaan di bulan Oktober kemarin. Kemudian di bulan November juga kita lagi menggagas podcast seperti ini, terus kita juga mengadakan ini kumpul koordinasi antar HMP. Kemudian kita juga sebenarnya banyak Mas Heri kalau saya banyak jelaskan. Sebenarnya sangat banyak. Dan ini memang program yang sudah mulai berjalan ya. Iya. Kalau kedepannya mungkin program-program yang masih digagas, mungkin dengan pemberitahuan dari Anda seperti ini, mungkin nanti dari teman-teman mahasiswa bisa membantu kan? Iya benar. Jadi teman-teman mahasiswa cukup mengamati, kemudian kalau ada kurang silahkan berkomentar. Karena saran-saran dari mahasiswa ini sangat kita butuhkan. Karena saya bukan anti saran ya, bukan anti kritik. Namun ketika memberikan kritik juga harus disertai dengan solusi. Karena banyak orang menghujat tanpa ada solusi di sana. Nah ini namanya kan mental-mental perusak gitu. Jadi ketika mengkritik kasih solusi, mengkritik kasih solusi. Ya itu jadi kita untuk kebangkitan FAI kita. Jadi kita ini ibaratnya bersama-sama untuk membangun FAI seperti itu. Jangan hanya ngeritik, tapi gak ngasih solusi. Kan bangke ini namanya. Gak ada akhlak ya. Gak ada akhlak ini. Banyak tapi teman-teman seperti itu memang banyak memang. Cuma memang ya kita anggap sebagai apa ya? Ya angin lalu lah. Penyemangat. Bahkan saya ambil kemarin itu ketika kumpul bersama DPM ada kata-kata bekerja aja dulu. Nanti benar atau salah
akan ketahuan sama netizen. Karena netizen ini kata-katanya lebih sadis gitu. Jadi nanti kita kalau salah diingetin gitu. Netizen tuh maha benar memang. Jadi ya kita berusaha aja lah. Ya. Ini kan kalau dari mungkin dari mahasiswanya ya. Iya, benar. Kalau dari sebenarnya dari internal BEM itu sendiri ada nggak sih konflik-konflik seperti itu atau penolakan-penolakan dari anggota BEM itu sendiri sebenarnya? Kalau penolakan sih sebenarnya gak ada. Cuma ketika diskusi memang banyak pendapat. Nah itulah keahlian pemimpin di mana bisa mensinergikan semuanya gitu. Ya wajar sih ketika diskusi banyak kepala yang banyak kepala kan di sana. Akhirnya banyaklah argumen-argumen yang keluar sehingga kita bingung mana nih. Yaitu keahlian pemimpin untuk mengambil keputusan. Tapi penolakan seperti itu dari internal dari anggota Anda sendiri, Anda anggap sebagai kendala bukan sih? Bukan, saya rasa makin bagus ya. Bukan kendala ya. Bukan, karena tanda mereka berpikir itu seperti itu. Mereka melakukan itu tadi bukan menjadi orang yang manut ya. Sebagai mahasiswa aktivis lagi. Nah, harus kritis lah gitu. Soalnya kalau semua anggota nurut juga repot ya. Nah, ya benar. Nggak asik juga gitu dalam sebuah organisasi kalau nggak ada oposisi ya. Kurang berwarna. Jadi kalau selama Anda memimpin beberapa bulan terakhir BEM FAI ini kendala apa yang Anda temui seperti itu? Kendala tetap sih di suasana, mungkin ketika keadaan online seperti ini dan juga kampus beberapa kali kan ditutup PSBB. Itu mungkin yang kendala. Untuk selainnya sih saya rasa aman-aman aja. Oh itu berarti bukan kendala dari internal BEM ya. Jadi memang kendala faktor mungkin ya keadaan. Iya faktor keadaan lah. Kalau bahasa kerennya kahanane koyok ngene arep maneh kan seperti itu kan ya. Kalau dari BEM FAI ini sendiri ya. Sebenarnya Anda pernah nggak berpikir bahwasannya BEM FAI ini BEM yang paling beda dari BEM yang lain yang ada di khususnya universitas kita sendiri? Kalau dibilang paling beda sih sebenarnya juga gimana gitu. Tapi setiap BEM fakultas ini memiliki ciri khas yang masing-masing. Jadi punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kita badan eksekutif Fakultas Agama Islam itu gimana ya, dibilang paling besar juga iya gitu. Jadi masa kita terbesar karena pertama kita ada menaungi 7 prodi, jelas aja. PAI sebanyak kan, MPI juga banyak, PBA juga banyak, HK juga banyak. Jadi memang kita sebagai ibu kota lah kalau dibilang di kampus memang. Itu. Memang karena kita memang yang paling banyak ya. Nah, dari tahun ke tahun juga kita fakultas memang yang paling banyak. Benar. Dan memang belum ada yang mengalahkan kayaknya fakultas. Belum. Ya mungkin ini juga bisa membuat jadi tantangan gitu buat BEM FAI bahwasannya kita itu harus bisa menjadi contoh gitu. Benar nggak sih? Iya, menjadi contoh untuk BEM-BEM yang lain. Ya kembali lagi kita harus sesuai dengan ciri khas karakteristik dan kita juga harus melihat program kerja FAI itu gimana. Terus visi misi FAI itu gimana. Kemarin saya ketika sudah dilantik saya ngadap dekan dikasih selembaran. Ini loh mas, FAI ini pengennya gimana, 3 tahun loh udah ini loh nih yang harus kerja bareng sama BEM bidangnya ini ya gitu kita lakukan. Memang ya tetap setiap BEM fakultas pasti mempunyai karakteristik masing-masing. Benar. Dan kebetulan memang kita yang masanya terbanyak seperti itu kan, jadi mungkin ya yang kelihatan yang paling menonjol gitu kan. Iya seperti itu memang. Karena memang balik dari awal ya. Karena memang IKH dulu yang ditonjolkan agamanya gitu. Sampai sekarang kan Real University of Pesantren. Pesantren itu didapat di kampus di mana? FAI jawabannya. Iya benar sekali. Nah berbicara FAI nih, sebenarnya banyak juga mahasiswa itu yang kurang paham tentang Tridharma perguruan tinggi kan. Oh iya. Padahal kita sendiri di perguruan tinggi tapi Tridharma perguruan tinggi kurang paham. Kalau menurut Anda BEM FAI ini sebenarnya sudah menerapkan belum yang namanya Tridharma perguruan tinggi ini? Sebenarnya kalau kita sudah melakukan tapi belum maksimal. Jadi kita selagi proses ini melakukan. Dari pertama kan pendidikan, kemudian penelitian, ketiga kan pengabdian masyarakat. Nah, jadi mensinkronkan 3 ini kita ada beberapa yang belum. Tetapi untuk mensinkronkan 3 ini kan berasaskan Tridharma perguruan tinggi. Di program kerja setiap divisi itu sudah melengkapi semua. Namun kan masih ada periode ke depan. Karena memang di periode seperti ini tuh kalau kita pertama pengabdian masyarakat yang ngoyo gitu. Anggota kita sendiri aja belum banyak yang belum pulang gitu. Keadaannya memang seperti ini loh. Jadi tidak bisa dipaksakan kan. Kita juga menyalahkan keadaan juga gak boleh. Gak bisa lah. Ya memang sudah takdirnya mau seperti apa kan. Jadi tetap berjalan namun asasnya tetap berlandaskan Tridharma perguruan tinggi.
Dan untuk teman-teman yang khususnya buat yang masih baru dalam euforia kampus ya, Ya, benar. harus paham dulu ini Tridharma perguruan tinggi, karena sampai saat ini masih banyak itu kita di perguruan tinggi tapi tidak paham itu perguruan Ya, tinggi, kan benar. repot juga Iya. kan ya. Terakhir, pesan-pesan buat ini, buat mahasiswa khususnya, Mahasiswa FAI. mahasiswa FAI, mahasiswa umum, mungkin motivasi lah. Karena setiap hasil Anda bisa duduk menjadi ketua BEM saat ini kan pasti ada perjuangan. Iya, benar. Pasti ada keluh. Ya ada keluh kesah ya pasti ada. Ada perjuangannya pasti kan. Mungkin bisa kasih tips, trik ataupun motivasi buat teman-teman supaya lebih terinspirasi lagi seperti itu. Untuk teman-teman, khususnya teman-teman maba yang belum datang mungkin ke Jombang dan belum pernah tatap muka kepada dosen-dosen. Ini saya ucapkan selamat datang untuk yang pertama. Kemudian motivasi saya untuk teman-teman semua, ya dimanapun tempatnya, dimanapun keadaannya, dan bagaimanapun situasinya, teman-teman tuh harus selalu belajar, baik itu dengan buku, dengan guru, dan dengan semuanya, dengan lingkungan, dengan teman, kita jadikan untuk pembelajaran. Kemudian teman-teman juga harus sering-sering tajam di dunia ya, untuk memperbarui niat. Niatnya itu harus benar. Jangan sampai salah niat, mau ke kampus cuma untuk gaya-gayaan dan segala macam, harus benar. Ya kita menimbulkan nilai kepesantrenan itu di mana ya, di situ, di nilai akhlak dan agama. Mungkin dari saya sih sekian aja, sudah cukup. Sekian ya. Jadi intinya buat teman-teman jangan sampai lupa niat lah ya. Nah, dari benar. rumah niatnya apa, karena segala sesuatu itu diawali dari niat, kan seperti itu ya. Kalau dari saya mungkin quotes of the podcast hari ini ya. Tidak peduli seberapa lambat kamu berjalan, intinya kamu tidak pernah berhenti. Oke. Mungkin kita Sangat cukupkan ya menarik. Iya. podcast kita pada hari ini. Saya selaku host Erik Junaidi dan rekan saya. Saya selaku Gubernur Fakultas Agama Islam Nurholis. Dan saya mewakili kru yang bertugas, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.